Sampurasun, Sugeng Rawuh, Wanyong, Horas, welcome guys. Selamat datang kembali di channel WSKT TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Mesak, bersama kami akan menjelaskan alur cerita film. Namun, sebelum masuk ke alur cerita ini, seperti biasa, siapkan makanan ringan dan minuman sehat kopi. Produk waskita untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Get the Gringo adalah film fiksi kriminal yang dibintangi sekaligus produser film yaitu Mel Gibson yang mencoba untuk melarikan diri patroli Amerika tapi memasuki dunia lain. Mari kita review film ini bersama. Berjudul Get the Gringo 2012. Guys, tonton hingga selesai dan jangan di-skip biar puas dan tuntas. Ayo kita saksikan sekarang. Check it out. Diawali cerita pada hari siang terik membakar garis perbatasan Amerika-Meksiko. Debu gurun berputar di terpa angin, seolah menutup jalanan tandus yang hanya diguncang deru mesin mobil yang melesat liar. Di balik kemudi, Richard memacu gas habis-habisan, sementara sirene polisi meraung di belakangnya. Di kursi samping, rekannya sekarat, tubuhnya berlumuran darah. Namun Richard tak mengendurkan laju. Satu-satunya tujuan ada di depan mata, gerbang perbatasan Meksiko. You wanted 4 miles from the border. Dude, I'll get you a dead, you son of a bitch! I need a... All units be advised. Suspects are armed and dangerous. Namun kebebasan bukan tanpa rintangan. 2 mobil polisi sudah berjaga di seberang pagar besi, menghadang jalur pelariannya. Bukannya menghindar, Richard justru menambah kecepatan. Mobilnya bergetar, menantang maut, melesat lurus ke arah barikade aparat. Di sisi lain, polisi Amerika siap menangkapnya. Tapi Panquist, aparat Meksiko yang berjaga, melihat sesuatu yang lebih berharga, tumpukan uang tunai, memenuhi bagasi mobil. Richard, seketika niat mereka berubah. Dengan alasan, wilayah itu termasuk kekuasaannya. Mereka memutuskan merebut penangkapan. Dalam hitungan detik, perbatasan berubah menjadi medan perebutan. Hukum, peluru dan uang akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Awalnya, Panquist, polisi Meksiko di perbatasan hanya diam. Namun begitu melihat mobil Richard dipenuhi uang tunai, mata mereka berubah rakus. Dengan dalih yurisdiksi, mereka mengambil alih penangkapan dan menjebloskan Richard ke penjara dengan tuduhan palsu. Sejak itu, jelas sudah, Panquist bukan aparat bersih, melainkan polisi korup yang mencari untung di tengah kekacauan. Anehnya, Richard tidak marah. Ia justru tenang. Bahkan sedikit lega, kini ia tahu pasti siapa yang menyimpan uangnya dan tinggal menunggu waktu untuk merebutnya kembali. Sebelum masuk ke sel, para tahanan dikumpulkan untuk pengarahan. Di tengah kerumunan, Richard menangkap tatapan seseorang dari kedutaan. Entah datang sebagai penolong atau pemburu keuntungan, belum ada yang bisa dipastikan. Tak lama, pintu besi bergeser. Para tahanan digiring masuk. Namun yang terbentang di hadapan Richard jauh dari bayangan penjara pada umumnya. Tidak ada jeruji, tidak ada rutinitas kaku. Para narapidana berkeliaran bebas. Pria dan wanita bercampur. Tempat itu lebih mirip kota kecil liar penuh toko, hiburan, dan perdagangan gelap. Sebuah dunia di balik tembok, di mana hukum hanya berlaku bagi yang kuat. Narkoba dijual toreng-terangan di dalam penjara. Richard segera paham. Di sini, uang adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kesempatan datang saat ia melihat seorang preman berpengaruh dengan jam tangan emas, tanda jelas bahwa orang itu menyimpan kekayaan. Namun alih-alih merampas, Richard memilih cara licik. Ia berhasil menyembunyikan senjata si preman di atap kamar mandi, menyiapkan kartu truf untuk digunakan nanti. Malam itu, tanpa uang, ia terpaksa tidur di lantai dingin bersama para tahanan miskin lainnya. Keesokan harinya, tahanan baru digiring, bekerja di tempat pembuangan sampah. Di sana Richard terperanjat anak-anak kecil berkeliaran di dalam penjara, seolah tempat ini juga rumah bagi mereka. Sebelum sempat mencari jawaban, 3 polisi korup menghadangnya. Mereka menyeret Richard, memaksa mengambil darahnya. This is going to pinch a little.
Belasan jam di dalam membuatnya sadar. Ini bukan penjara biasa, bukan kepala sipir yang berkuasa, melainkan sosok lain penguasa bayangan yang menyuap pihak berwenang dan menjadikan penjara ini kerajaan pribadinya untuk menggali lebih jauh. Richard butuh dua hal, waktu dan uang. Ia mulai menyuap sipir agar bebas dari kerja paksa. Sementara itu, demi menambah pemasukan, ia menargetkan sebuah toko narkoba di dalam penjara rencana perampokan pertama di dunia barunya. Seperti biasa, kunci perampokan ada pada pengalih perhatian. Richard menumpahkan cairan mudah terbakar ke toilet portable, lalu menyalakan api. Dalam sekejap, kobaran membesar, menebar kepanikan. Para tahanan berhamburan saat itulah Richard bergerak. Namun rencananya tak mulus. Seorang saksi mata melihat, Segelheni, bocah berusia 10 tahun bernama Hernandez. Untung, bocah itu hanya menuntut satu hal untuk bungkam. Sebatang rokok, sekilas tampak sepele, tapi pertemuan itu justru jadi keuntungan. Yeah. Can I have one? Nope. You probably want me to keep my mouth shut. If I talk, this shit's really gonna hit the fence. Cigarette. Dari Hernandez, Richard mengetahui rahasia besar penjara ini. Keluarga para narapidana boleh tinggal di dalam asalkan membayar upte. Itulah alasan ada banyak anak-anak di sini, termasuk dirinya. Percakapan mereka terputus saat sang ibu menyeret Hernandez pergi. Vámonos. Keesokan harinya, sosok dari kedutaan yang sempat mengawasinya muncul. Bertanya-tanya bagaimana seorang warga negara Amerika bisa terdampar di penjara Meksiko. Ia tetap bungkam, meski diancam berkali-kali. Pertanyaan pun muncul. Apakah Richard memang sengaja masuk ke penjara ini? Dan jika iya, untuk apa? You're not going to tell me. That's all right. That's all right. That's fine. I can respect that. But I will find the truth out for myself, you know? Apa? Malam itu, enggan tidur di lantai seperti gelandangan, Richard menemui penguasa properti penjara. Setelah negosiasi singkat, ia mendapat ranjang empuk, tapi ketenangan tak pernah lama. Begitu malam larut, pemandangan gila tersaji. Para sipir berjudi dengan riang, ditemani biduan cantik, seolah penjara ini bukanlah tempat hukuman, melainkan pesta tanpa akhir. Pesta liar itu rutin digelar tiap minggu oleh Javi, penguasa bayangan penjara, sebagai hiburan untuk kepala sipir. Malam itu, Richard terkejut melihat salah satu biduan ternyata Ibu Hernandez. Tatapannya terus mengikuti wanita itu sampai pesta berakhir. What the fuck are you looking at? Keesokan paginya, saat Richard mempelajari denah penjara, Hernandez muncul lagi. Bocah itu menjelaskan, meski para napi di sini bebas berbuat apa saja, tak ada satupun yang berani kabur. Hukuman bagi yang mencoba jelas eksekusi di tempat. Bahkan Javi, sekuat apapun, hanya diizinkan keluar beberapa jam sebelum wajib kembali. Dalam kekuasaannya, Javi didampingi adiknya, Caracas, dan sepupunya, Carnel. Namun di tengah obrolan, Hernandez melontarkan sesuatu yang mengejutkan. Aku akan membunuh Javi suatu hari nanti. Untuk ayahku, bocah itu bukan anak biasa. Anehnya, setiap kali ia diganggu, kaki tangan Javi justru turun tangan melindunginya. I'm gonna kill him. Pernah, Hernandez hampir menikam Javi dengan pecahan kaca, tapi Richard berhasil menghentikannya tepat waktu. Pertanyaan besar pun muncul di benak Richard, kenapa bocah ini begitu istimewa? Maruta, ¿qué te pasa, cabrón? Si vuelves a tocar este morro, te corto tus huevitos, ¿está bien? ¡Órale! Akhirnya, Hernandez membuka rahasia kelam. Saat usianya 7 tahun, kedua orang tuanya dijebloskan ke penjara karena narkoba. Sang ayah bekerja untuk Javi, hingga suatu hari dibunuh bukan karena pengkhianatan, melainkan untuk diambil organ hatinya. If you want to kill someone instantaneously, you go for the central nervous system with the brain. Lights out. Javi rupanya mengidap penyakit langka yang memaksanya menjalani transplantasi hati setiap beberapa tahun sekali. Masalahnya, hanya sedikit orang yang cocok dengan tubuhnya dan salah satunya adalah Hernandez. Itulah alasan bocah itu dilindungi ketat. Bahkan, tes darah bagi setiap tahanan baru sebenarnya bukan formalitas, melainkan seleksi calon donor bagi sang penguasa penjara. Setelah mendengar itu, Richard pun membuka masa lalunya. Ia pernah menjadi sniper militer, lalu sempat merasakan penjara karena memukuli ayah kandungnya sendiri.
tindakan terpaksa demi melindungi sang ibu dari kekerasan. Dari percakapan itu, ia dan Hernandez mulai saling memahami. Sebuah kesepakatan terbentuk. Mereka akan bekerja sama. Langkah awalnya sederhana. Hernandez bertugas menguping setiap percakapan Javi. Informasi sekecil apapun bisa jadi senjata. Sementara itu, di luar tembok penjara, Jack tak berhenti menyelidiki kenapa Richard bisa terjebak di... That's why they took my blood. Bingo, gringo. They test everyone. But I'm the only match. I got put on the inside at 14. I'm trying to fuck up somebody I really hated. My dad. Even beating up on my mom. The third time that week, I snapped finally and went to work on another baseball bat. Tú aplácalo. Yo no me quiero meter. La raza ya le está cagando. Son desmadre, Javi. Ya vino la jefa, nos va a guisar. Di Meksiko, ia menemukan kelompok Van Case sedang berpesta liar, menghamburkan uang hasil perampokan terakhir. Tapi satu hal terasa janggal, siapa sebenarnya korban perampokan itu. Mengapa peristiwa sebesar itu nyaris tak tercium media? Kecurigaan semakin menguat ketika dua anak buah Van Case yang sempat ikut mencicipi uang kotor itu ditemukan tewas misterius hanya dalam beberapa hari. Meski terus ditekan, Richard tetap bungkam. Well, the thing is, two of the cops that were with us when we first met turned up dead. We wanted to ask you where you got the money. Listen, things can get a lot worse for you in here. Namun simpanannya makin menipis. Ia pun menargetkan Karnel, anak buah Javi, sebagai sasaran berikutnya. Sebelum bergerak, pengawal pribadi Karnel harus disingkirkan. Hernandez mengambil peran pengalih perhatian, membuka jalan bagi Richard. Ven acá, pinche morro. Pinche indio. Ser güero, gente. Presta. ¿De dónde lo sacaste? Hard shot. Yeah, well, you spot, I'll shoot. Don't spend it in big chunks. Aksi berhasil. Tak lama, Ibu Hernandez memanggil Richard untuk berbicara empat mata. Dari sana ia tahu, Hernandez sudah menceritakan rencana mereka melawan Javi. Alih-alih marah, sang ibu justru lega. Ada seseorang yang mau melindungi anaknya. Sejak itu, hubungan mereka makin dekat. I'll kick your ass. Again. Worse. Amarah Karnel memuncak. Ia menyerbu rumah Hernandez, menyiksa bocah itu tanpa henti, sementara anak buahnya diperintahkan memburu Richard. Around la feria. ¿Quién? No sé. Pues pinche choros, cabrón. No me vengas con mamadas, ¿está bien? Untung, Richard peka terhadap bahaya. Ia segera menuju kamar mandi untuk mengambil pistol yang pernah disembunyikan. Di saat bersamaan, Karnel hampir melampiaskan niat bejat pada Ibu Hernandez. Namun, Kerakes tiba-tiba muncul. Sayangnya, bukan untuk menghentikan melainkan memperkeruh keadaan hingga nyawa sepupunya sendiri terancam. Meski Karnel jelas bersalah, Javi tetap melindunginya. Alasannya sederhana, Ibu Karnel adalah bibi yang sangat ia hormati. Bagi Javi, siapapun yang membunuh Karnel akan tetap bersalah. Apapun alasannya, namun tepat sebelum eksekusi berlangsung, Richard berhasil memutar balik pandangan Javi. Satu masalah terselesai. Saved your brother's life. I saved your life too. I protected the kid in the liver. I tell me you weren't thinking about killing him already. I saved your fucking life twice. Tapi, bayangan masalah baru segera muncul. Jack menelpon dengan kabar mengejutkan. Ia berhasil melacak polisi korup yang menyimpan uang milik Richard. Lebih parahnya, ia juga tahu asal-usul uang itu milik bos mafia besar bernama Frank. Jack berniat membocorkan informasi ini kepada pihak mafia. Jika sampai terjadi, Frank pasti mengirim orang-orangnya masuk ke penjara untuk menghabisi Richard. Dan bukan hanya itu, Van, Cash pun bakal jadi target pembalasan. Demi mencegah bencana, Richard menemui Kerakes dan menawarkan cash. Kerakes langsung murka begitu tahu ada polisi berani menjebloskan napi tanpa membayar upeti padanya. Ia pun memerintahkan dua anak buahnya bergerak ke kediaman Van Case. They took a sizable amount of money from me when they brought me here, and I figure I'll never see the money again, and I just wondered if they gave you your cut. I know what will happen if you are pushing my leg. See, I know.
Tráiganme a Vázquez y a Romero. Sayang, mereka terlambat. Van Cash dan kelompoknya sudah lebih dulu disiksa oleh orang tak dikenal. Saat uang hasil rampokan dihitung, jumlahnya tak sesuai. Richard hanya membawa $2 juta, sementara Frank mengaku ada $2 juta lagi yang lenyap entah kemana. Di tengah interogasi, anak buah Caracas tiba-tiba datang dan merampas semua uang. Kabar itu sampai ke telinga Frank. Mr. Vasquez. Listen, very carefully. Hey, no! If you want to talk. Hey, that's my money. Oh, Jesus. Meski wilayah mereka dipisahkan negara, reputasi Javi atau Hafi sudah lama ia kenal. Esoknya, Frank mengirim 3 orang kepercayaannya untuk membunuh Richard. Lewat Jack sebagai perantara, mereka berhasil menyusup ke penjara. Hari itu, saat Richard berbincang santai dengan Ibu Hernandez, ketiga utusan Frank mendadak menyerbu. Baku tembak pun pecah. Dan beruntung Caracas muncul tepat waktu untuk menahan serangan. Pertempuran berakhir dengan darah. Hafimer, para sipir yang berkhianat ditangkap dan dieksekusi di tempat. Richard nyaris menjadi korban berikutnya, namun ia cepat mengajukan tawaran. Daripada membayar pembunuh bayaran untuk menyingkirkan pesaing bisnisnya, biarkan ia yang melakukannya. Dengan satu syarat, ia harus dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan secukupnya. Hufi menerima. Richard pun mendapat kendaraan, identitas baru, senjata, dan jalur keluar yang aman. Always made sure that every bullet counted. Si me sacan de aquí, arreglo a Frank. Está bueno. Ve y mátalo. Pero pase lo que pase, no regreses aquí. ¿El deal? Necesito algo de dinero, armas y un vehículo. Está bueno. Berkat koneksi gelapnya, Hufi berhasil menyelundupkan Richard keluar tanpa jejak. Original T. Barnes. Namun insiden baku tembak kemarin membuat pemerintah turun tangan. Dalam 2 hari, penjara itu akan diratakan dengan tanah, dan semua tahanan dipindahkan ke fasilitas baru. Dengan pengamanan 2.000 polisi, keputusan itu menjadi ancaman besar bagi Hufi. Jika penjara ditutup, ia tak lagi punya kesempatan merebut organ hati Hernandez. Maka, ia memutuskan mempercepat operasi transplantasi sebelum waktunya. Será la primera vez que lo intenten, ¿no? Lo quieren hacer por sorpresa, ni yo sé cuándo. 2.000 soldados francotiradores, un panchote. Tanpa sengaja, rencana kelam itu terdengar oleh Ibu Hernandez. Panik, ia segera menyembunyikan anaknya di lokasi rahasia, berharap bisa menunda ajal yang sudah menanti. Sementara itu, Richard mulai menyusun strategi untuk memancing Frank keluar dari persembunyiannya. Dengan kecerdikannya, ia menyamar sebagai seorang artis ternama dan menelepon Kaufman, seorang milioner pemilik kapal tanker. Penyamaran itu begitu meyakinkan hingga Kaufman percaya dan sepakat untuk bertemu esok pagi. Interesting. You think you could make it to my office tomorrow morning? Yeah, I'll have my assistant, Mr. Barnes, be in touch with your assistant. Great. You'll make my day. Menarik Anda pikir, bisa datang ke kantor saya begitu saja? Ucap Kaufman dengan nada dingin. Besok pagi, saya akan minta pembantu saya, Mr. Barnes, menghubungi Anda. Richard hanya tersenyum tipis. Perang baru akan segera dimulai. Sejak lolos dari penjara, Richard sadar dirinya tak sendirian. 2 pria asing membuntutinya terus. Jelas orang suruhan Hafi. Untuk menyingkirkan mereka, ia pura-pura mampir ke minimarket membeli burger. Makanan itu kemudian diselipkan ke knalpot mobil target. Tak butuh lama, kendaraan mereka mogok di tengah jalan. Richard pun bebas bergerak dengan tenang. Ia kembali mengangkat telepon. Kali ini, ia menghubungi bos mafia melalui pengacara Frank, tetap dengan samaran sebagai Kaufman, sang pengusaha kapal tanker. Umpannya jelas, tawaran kerjasama bisnis ilegal dengan lokasi pertemuan yang sudah ia atur. Pengacara Frank langsung menyambutnya sebagai peluang emas dan bergegas melapor pada sang bos. Sementara itu, di sisi lain penjara,
Ibu Hernandez terus disiksa. Hovi frustrasi karena tak juga menemukan bocah itu. Namun tiba-tiba, Hernandez muncul sendiri dan dengan nekat menusukkan pisau ke perutnya, berharap Hafi tak lagi bisa memanfaatkannya. Sayang, rencana putus asa itu gagal. Dokter berhasil menyelamatkan nyawanya, membuat Hovi semakin bernafsu untuk mempercepat operasi transplantasi. Keesokan paginya, Richard bergerak sesuai rencana. Ia menemui Kaufman dengan menyamar sebagai asisten seorang artis. Tak lama, Frank bersama pengacaranya tiba di lokasi. Kekeliruan fatal terjadi. Asisten Kaufman justru mempersilahkan Frank masuk, mengira mereka bagian dari rombongan Richard. Namun, sebelum Frank benar-benar masuk ke ruang pertemuan, Richard sudah lebih dulu membius Kaufman. Menariknya, Frank ternyata memang belum pernah melihat wajah asli Richard, dan disitulah letak keunggulan terbesar Richard. Identitasnya tetap menjadi bayangan yang tak bisa disentuh saat perampokan sebelumnya. Richard selalu memakai topeng itulah. Sebabnya Frank tak pernah benar-benar tahu wajahnya. Dengan trik sesederhana itu, ia mampu menyingkirkan seorang bos mafia sekaligus mengaburkan identitasnya. No, I'm fine. Thank you. Okay. Hey, I think Namun, di tengah momen santai bersama seorang biduan, kabar besar datang. Penjara akan ditutup malam ini. Jika itu terjadi, mustahil ia bisa kembali masuk untuk mengambil uangnya. Tanpa pikir panjang, Richard merampas rencana milik Jack dan memutuskan menyamar sebagai petugas kedutaan. What was that? It's over. The government's shutting the place down. They're raiding the joints. And fucking moron Javier, he's having an organ transplant in the middle of a raid. Malam pun tiba, ribuan polisi mengepung kompleks. Sementara Javi tetap keras kepala melanjutkan operasi transplantasi. Puluhan penjaga bersenjata dikerahkan untuk menahan serbuan aparat. Kekacauan pun meledak, baku tembak tak terelakkan. Dengan penyamarannya, Richard menyusup masuk di tengah hiruk-pikuk. Niat awalnya jelas, merebut kembali uang sebelum lenyap. Janji yang pernah ia ucapkan pada Hernandez membuatnya berbelok arah. Ia bergerak menuju ruang operasi. Di sana, Caracas sudah menunggu, siap menjadikan Ibu Hernandez sandera. Tapi Richard lebih cepat. Dengan rencana cadangan yang matang, ia berhasil melumpuhkan Caracas dan membebaskan sang ibu. Mereka berdua lalu menyamar sebagai perawat. ¿Qué fue lo que ocurrió? Masculino. Iba permeable aquí llevando. Untungnya, sejak awal Javi sudah menyuap pejabat penjara untuk menyiapkan ambulans sebagai jalur kabur. Celah itu justru dimanfaatkan Richard. Dia meloloskan diri bersama Ibu Hernandez, sekaligus membawa tas-tas berisi uang yang selama ini diperebut. Keesokan harinya, Richard menuju lokasi pembuangan untuk mengambil sisa hasil rampokan. Ternyata, uang itu tersimpan rapi di bagasi sebuah mobil luput. Dari perhatian petugas yang sibuk menghitung tumpukan uang di kursi penumpang di Tempot Lane, Tuan Kaufman meledak marah karena dipermainkan. Ia langsung menyewa 2 pembunuh bayaran untuk memburu Richard. Ironisnya, Richard sejak awal memakai identitas palsu, sehingga orang lainlah yang justru jadi target. Sementara Richard, ia sudah jauh tersenyum tenang menikmati. Ia memilih menghilang ke sebuah pulau tropis, jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari kekacauan, hanya ditemani laut biru dan rahasia besar yang tak seorang pun tahu. Begitulah, Richard menutup kisahnya, pergi dengan uang, licin dari hukum, dan meninggalkan jejak penuh darah di belakangnya. Get the Gringo 2012 menyuguhkan aksi cerdas, penuh intrik, humor gelap, dan ketegangan yang tak pernah kendur. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih. Sampai bertemu review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Adios amigos.